Pagi ini saya mau menyampaikan satu judul khotbah, hidup yang dikhususkan bagi Allah. Banyak orang beranggapan bahwa sesuatu yang rohani itu adalah tuntutan bagi pemimpin rohani. Contoh rohaniawan, pendeta, full timer dan lain sebagainya. Atau para pemimpin gereja. Nggak salah sih, memang betul pemimpin gereja atau rohaniawan harus lebih rohani. Kalau enggak bagaimana bisa memimpin umatnya. Tapi siapa bilang jika kita bukan pemimpin rohani, jika kita bukan rohaniawan katakan secara predikat, secara pekerjaan. Siapa bilang kita nggak perlu rohani? Anda harus tahu bahwa tubuh ini terdiri dari dua, jasmani dan rohani. Kalau tubuh jasmani itu kita senantiasa kasih makan, kita juga perlu loh untuk bisa memperhatikan kesehatan tubuh rohani kita. Jangan sepelekan, kita ini makhluk rohani. Sebab ketika yang jasmani yang sementara ini akan selesai, yang rohani ini adalah yang tinggal dan itu selama-lamanya itu kekal. Jadi sebenarnya kita ini makhluk rohani. Jangan berpikir bahwa rohani itu gak penting. Siapapun kita, lepas dari predikatnya pendeta, rohaniawan, pemimpin atau bukan. Setiap kita dipanggil sebagai makhluk rohani. Sebab kita berasal dari Allah dan kita adalah miliknya Allah. Dan ketika yang jasmani ini selesai, tinggallah yang rohani untuk selama-lamanya. Bagaimana kita tidak memperhatikan dan membangun sesuatu yang rohani dalam hidup kita. Kalau yang rohani bakal kekal nantinya. Jadi perlu untuk kita melihat bahwa kerohanian itu penting. Jadi kita tuh gak boleh berpikir bahwa kalau saya jemaat baru, kalau saya adalah petobat baru, saya gak terlalu penting atau gak terlalu perlu serohani itu. Enggak, setiap kita perlu mengejar sesuatu yang rohani. Sesuatu yang maksimal yang Anda bisa lakukan, kejar itu, raih itu, capai itu. Suatu ketika pemimpin saya, ketika saya awal-awal bertobat, pendeta saya, gembala saya bilang kayak gini. Siapa bilang kalau kita itu masih jiwa baru, katakan masih jemaat, belum terlibat pelayanan, belum ada dalam status kepemimpinan CG dan lain sebagainya. Kita itu status kondisi kerohanian harus di bawah pemimpin kita. Dia bilang, siapa bilang kalau misal contoh nih, Anda pendeta, saat teduhnya 1 jam. Kalau gitu coachnya 45 menit. CGL-nya setengah jam gitu ya. Sponsornya 15 menit aja kalau gitu. Berarti jiwa barunya 5 menit cukup. Enggak kayak gitu. Siapa bilang hari ini kalau secara struktur kepemimpinan kita ada di bawah. Siapa bilang kalau kita adalah petobat baru. Siapa bilang apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu akhirnya harus selalu senantiasa di bawah pemimpin-pemimpin rohani kita. Siapa bilang kita gak boleh baca 5 pasal. Siapa bilang kita gak boleh punya saat teduh lebih lama daripada mereka. Siapa bilang kita gak boleh punya kerohanian lebih bagus daripada mereka. Ketika saya dapat kalimat itu, saya kayak disadarkan, iya. Saya ini jiwa baru sih. Waktu itu saya berkata, saya ini petobat baru. Tapi ketika saya dengar kalimat itu, benar juga. Kerajaan Allah itu tidak dipilah-pilah. Siapa yang mau dia yang dapat. Siapa yang mencari dia yang akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Jadi walaupun kita ini adalah seseorang yang baru bertobat, belum pelayanan, bahkan belum ada di dalam status kepemimpinan tertentu dalam sebuah gereja, kita bukan berarti gak bisa rohani dan lebih rohani dari kebanyakan orang yang lain. Di dalam kerajaan surga ada satu yang dihalalkan oleh Tuhan, yaitu berlomba untuk lebih dekat sama Tuhan. Berlombalah untuk semakin dekat sama Allah. Dalam hal ini, saya melarang Anda untuk sungkan dan kemudian saling mendahulukan. Silakan dulu, maju dulu deh. Maju untuk kenal Tuhan lebih jauh, lebih kenal Tuhan lebih dalam. Silakan untuk Anda lebih mencintai Tuhan. No. Dalam hal ini kita tidak saling ngalah. Tapi berlombalah. Banyak orang itu saya ajarkan nilai ini juga sama anak saya. You first. Eagle Kids juga mengajarkan. Bagaimana mulai anak-anak diajarkan untuk tidak egois. Mendahulukan orang lain. Misal kalau ngantri makanan ada temannya lihat. Kasih waktu 2-3 orang, ayo silakan ambilkan piringnya dulu. Layani dulu. Kalau ada orang lagi mau saling mendahului atau gimana. Mungkin di kasir supermarket misalnya ya. Kita belanja agak banyak, kemudian yang itu cuma 2 pieces
barang yang mereka mau bayar gitu ya. Dahulukan, it's okay. You first. Dalam hal ini baik. Tapi dalam hal kita mengenal Tuhan, jangan pakai sistem atau prinsip you first. No. Haruslah berlomba untuk mencintai Tuhan. Lebih rohani. Siapa bilang Anda gak boleh lebih rohani daripada saya? Ayo, berlomba yuk. Anda semakin mengejar kerohanian Anda, saya juga akan semakin mengejar kerohanian saya. Jadi kita gak boleh santai-santai berkata, oh nanti ketika aku pemimpin, baru aku akan upgrade kerohanian saya. Salah, itu kebalik. Anda di-upgrade dulu, baru Anda dipercaya jadi pemimpin. Bukan ketika Anda pemimpin baru Anda menyiapkan diri, bukan. Bukan ketika Anda pelayanan baru Anda lebih rohani, bukan. Lebih rohani itu dimulai sebelum pelayanan bahkan. Jadi saya bilang kita hidup sejak kita bertobat itu, kita gak sedang dikhususkan bagi Allah. Kita ini punya hidup yang dikhususkan bagi Tuhan. Semakin hari harus semakin rohani. Semakin hari harus semakin dekat dan mengenal dan mencintai Allah. Pujian tadi barusan diangkat. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ayo kejar ini. Nah pagi ini saya mau bahas satu tokoh yang namanya Daniel. Daniel adalah salah satu contoh pengikut Tuhan. Dia ini jabatannya bukan pemimpin rohani. Bukan rohaniawan. Dia adalah seorang tawanan yang dilatih oleh bangsa Babel, yang dipekerjakan nantinya menjadi staf di kerajaannya karena kepintaran dan ilmu yang dia miliki. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa mengapa Daniel bisa menjadi sangat rohani. Walaupun dia bukan rohaniawan, bukan pendeta, bukan imam, bukan nabi. Hari itu jabatannya dia adalah seorang yang ditaruh di dalam pemerintahan loh. Kenapa dia mengejar kerohanian sedemikian rupa? Karena kita bisa saja berkata aku ikut Tuhan, tapi yang kita ikuti nilai-nilainya bisa lain-lain. Ternyata Daniel menyadari untuk menjadi rohani nggak perlu jadi pendeta. Untuk menjadi rohani nggak perlu jadi rohaniawan. Tidak diperlukan jabatan tertentu untuk bisa jadi rohani. Karena rohani atau tidak, itu adalah keputusan. Rohani itu bukan karena jabatan kita. Rohani itu sejak kita mengikut Tuhan, kita menyadari bahwa itu penting dan kita mengejarnya. Jadi pagi ini ayo kita ada satu kebenaran yang disingkapkan. Kalau selama kita adalah pengikut Kristus, kita haruslah rohani. Apapun pekerjaan Anda. Kalau Anda seorang bisnismen, jadilah bisnismen yang rohani. Kalau Anda seorang tenaga kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan yang lain, jadilah dokter dan tenaga kesehatan yang rohani. Kalau Anda pengacara, kalau Anda notaris, kalau Anda hakim, jadilah orang yang bergerak di bidangmu, tapi Anda rohani. Kalau Anda seorang aparat, mungkin hari ini aparat negara, jadilah aparat negara yang takut akan Tuhan, yang rohani di sana. Kembalilah ke duniamu secara pekerjaan. Tetapi jati dirimu adalah makhluk rohani yang Tuhan panggil. Sekali dikhususkan adalah bagi Allah. Bukan bagi dunia, tapi bagi Tuhan. Amin. Jadi gak ada alasan untuk kita gak rohani karena jabatan kita atau predikat kita. Semua kita ada makhluk rohani. Mau jadi papa jadi papa yang rohani. Mau jadi mama, jadilah mama yang rohani. Kalau Anda anak, jadilah anak yang rohani. Sebab kita berasal dari Allah. Dan Allah itu sangat kudus. Biarlah kita juga kudus sebab Dia yang kita sembah adalah kudus. Amin. Nah, prinsip dan hidup Daniel ini membuat dia bisa dipakai Allah sedemikian rupa. Dia gak berpikir bahwa oh nanti kalau aku rohani aku bakal dipakai Tuhan. Itu nomor 2. Yang dia pikirkan satu ini dulu. Karena aku kenal Tuhan, sudah seharusnya aku rohani. Sudah seharusnya aku ini menjaga hidupku. Hidupku ini dikhususkan, segala sesuatu yang kulakukan adalah untuk Tuhan. Itu prinsip hidup. Jadi jangan mikir tujuan atau aku dapat apa dulu. Dalam hidup kita harus memikirkan kewajiban dulu daripada haknya.
Jangan sampai kebalik. Hakku apa? Kalau kita mau ngelamar pekerjaan, pikirkan kewajiban dulu. Percayalah, Tuhan akan memberikan berkat seiring dengan tanggung jawab yang Anda bangun. Barang siapa dapat dipercayai, engkau akan mendapat kepercayaan yang lebih besar lagi. Saya percaya, ketika kita mengerjakan bagian kita, jadi pengikut Tuhan, kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Akan ada pemakaian dan urapan dan promosi demi promosi yang Tuhan akan kasih kepada kita. Sebab Tuhan melihat orang ini layak untuk dipercayai. Dia berkenan atas kehidupan kita. Amin. Nah mari kita belajar yuk nilai-nilai yang Daniel dan teman-temannya hidupi. Untuk mereka dalam hidup ini memilih sebagai orang yang dikhususkan bagi Allah. Yang pertama, Daniel 1 ayat yang ke-5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi ceritanya Daniel dan teman-temannya dan teman-teman sebangsanya yang ditawan ini dipilih. Dipilih yang bagus-bagus, yang pintar, yang punya raja punya klasifikasi lah. Untuk tawanan ini dilatih selama dikatakan berapa? 3 tahun. Dan sesudah itu akan bekerja kepada raja. Jadi dikasih perlakuan yang baik, dididik dan lain sebagainya. Nah di antara semua orang ini ada 4 orang muda, 4 anak muda ini yang berkata ketika hendak dilayani kayak gitu, dia berkata, kita bisa nggak ya? Nggak usah makan dan minum minuman raja. Kita cuma minta sayur dan air putih aja. Gitu kan? Nah, poin pertama apa yang bisa kita pelajari dari ini? Hidup dan prinsip Daniel bersama dengan teman-temannya. Hidup itu nggak perlu ikuti tren dunia. Untuk bisa diterima dan diakui. Kita tidak perlu jadi sama dengan dunia untuk kita bisa diakui. Daniel tahu bahwa ini bukan gaya hidupnya, bukan kebiasaannya. Bahkan di zaman itu Daniel tahu bahwa ini adalah sesuatu yang najis bagi Allah. Ini nggak benar di hadapan Allahnya. Sehingga dia berusaha mencari cara untuk hidupnya ini nggak bertentangan dengan nuraninya. Sekalipun sudah ditetapkan, ini peraturan raja nih. Dia berusaha nego. Kita nggak belum tentu loh bisa kayak gini. Kenapa? Contoh nih, kita mungkin mikir, wah dapat daging, dapat anggur, dapat wine nih, wah makannya enak-enak nih. Mungkin kita akan pakai alasan, lah gimana kok? Nah gimana Pak? Udah ditetapkan ini peraturannya. Mau nggak mau saya mesti ikutin Pak. Ini peraturan loh. Ditetapkan raja loh. Untuk setiap orang yang dididik itu harus makan dan minum ini. Tapi Daniel naik banding. Dia nggak menerima begitu saja. Ya kalau sudah berusaha tetap ditetapkan lain cerita. Dia akan berusaha cari cara pasti Tuhan menolong. Tapi dia berusaha untuk mencoba bagaimana dia tetap mempertahankan imannya. Dia naik banding, dia berkata kepada penjaga yang ada di dalam kalangan Daniel dan teman-temannya ini. Dia berusaha untuk mengajukan sebuah pertanyaan dan kondisi, bisa enggak kita enggak usah makan dan minum ini. Kemudian penjaganya berkata, yaudah kalau misalnya kita coba, kalau kamu kayak gitu kita coba dulu ya. Kalau misalnya kamu nanti nggak sehat, kamu harus makan loh ya, janji. Karena nanti aku salah sama raja. Kemudian dia berkata oke. Dan dia didapati ternyata setelah percobaan 10 hari, ternyata Daniel jauh lebih sehat. Daniel dan teman-temannya jauh lebih sehat daripada teman-teman sebangsa yang makan santapan-santapan raja. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kita itu jangan sampai gampang ikut sana ikut sini. Tapi lupa prinsip hidup. Dalam hidup ini kita perlu punya prinsip. Terkadang kadang kita ini kebalik-balik. Kita kaku terhadap sesuatu yang gak prinsip. Tapi kita itu fleksibel sekali untuk sesuatu yang prinsip. Jangan dibalik-balik. Kalau ini prinsip, Anda jangan kompromi. Gak perlu kita ikut sana ikut sini.
Kalau Anda tahu ini bukan prinsip, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, dalam hal ini Daniel nggak mau melanggar prinsipnya. Dia tahu ini dia nggak damai sejahtera untuk melakukan ini. Contoh dalam kehidupan. Bangsa kita tuh kan nggak, apa ya, atau budaya kita tuh nggak biasa untuk minum-minum kayak wine atau minum-minuman keras dan lain sebagainya. Beberapa orang memang di dalam kebudayaannya melakukan. Tapi kebanyakan, mostly Indonesia itu nggak melakukan. Misalnya nih, Anda nggak biasa melakukan itu. Jangan karena Anda hanya pengen dianggap, Anda dianggap nggak cupu, Anda nggak anggap kuno dan lain sebagainya. Anda berusaha menjadi pintar dalam minum. Nggak perlu. Anda untuk bisa diterima dalam sebuah kalangan, Anda akhirnya belajar jadi jago minum. Nggak perlu. Orang itu kalau niat sungguh-sungguh, tulus mau berteman sama Anda, dia akan menerima Anda bisa atau tidak bisa minum. Kalau Anda diterima hanya karena Anda bisa minum, pertanyaannya, benarkah dia bisa menerimamu? Dengan segala keadaan. It's okay kalau Anda nggak punya gaya hidup demikian, jangan dipaksakan. Jadi, beberapa orang merasa malu kalau dia nggak bisa minum. Kenapa? Gak apa-apa. It's okay. Jadi, jangan sampai kita itu hidup ikut-ikutan. Kalau memang Anda bisa, karena memang budaya Anda pernah di luar negeri lama dan di sana memang perlu sesekali minum wine untuk bisa menghangatkan tubuh. Dan Anda biasa dengan itu, bukan untuk mabuk ya maksudnya. Dan kemudian Anda melakukannya. Bukan berarti teman yang lain kalau nggak kayak gitu dia nggak cool. Ini bukan masalah cool atau enggak. Ini masalah kita itu nggak perlu jadi seseorang kok. Kalau kita hanya karena kita pengen diterima. Amin. Nah, contoh berikutnya apa? Contoh. Dalam kehidupan ini kita tahulah. Pekerjaan demi pekerjaan itu beberapa orang kalau pengen menang tender itu ada entertain tertentu. Wah, kebanyakan kalau mau menang pasti ada entertainnya, Pak. Siapa yang jago kasih entertain yang paling bagus pasti yang dapat. Gini loh, Anda mikir coba. Kalau kebanyakan tender bisa menang kayak gitu, Anda nggak perlu belajar melakukannya untuk bisa menang tender loh. Lupa kalau aku nggak dapat, kalau aku kehilangan tender itu. Saya sebelum ngomong lebih jauh ya, saya coba mikir gini. Banyak orang takut kehilangan tendernya sehingga dia kompromi. Kenapa? Kita nggak berpikir bahwa kalau aku memang nggak dapat, siapa tahu memang Tuhan nggak izinkan aku untuk mendapatkan itu. Itu pertama yang kita mesti pikirkan. Terkadang kalau kita gagal atau belum berhasil mendapatkan sesuatu, jangan-jangan memang Tuhan belum izinkan kita mengalaminya. Tuhan belum izinkan untuk kita menerima berkat itu. Atau bahkan Tuhan nggak izinkan kita menerima itu. Atau yang kedua, kita berpikir, kenapa nggak kita berpikir sebaliknya? Kita takut kehilangan tender, tapi kita nggak takut kehilangan Tuhan. Demi kita diterima tendernya, demi kita goal itu, kita kompromikan nilai-nilai kita. Kita lakukan hal-hal yang berdosa di sana. Kita lakukan hal-hal yang salah di sana. Supaya kita nggak kehilangan tender kita. Tapi kenapa kita nggak berpikir sebaliknya? Kenapa kita nggak berpikir aku takut kehilangan Tuhan? Harusnya pertama kali yang Anda pikirkan adalah Anda takut lebih dahulu kehilangan Tuhan daripada takut kehilangan tender Anda. Kalau Anda takut kehilangan Tuhan, justru Tuhan akan kasih tanda-tanda berikutnya tanpa melalui sesuatu yang salah. Karena berkat datangnya bukan dari entertainnya, berkat datangnya dari Tuhan. Tapi jangan catatan loh ya, nggak semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Nggak semua yang Anda terima, kenyamanan semua datangnya dari Tuhan. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk bisa menikmatinya. Tapi saya kasih tahu, bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa mampu berkati Anda. Pak, kalau misalnya ditolak, saya ngomong lebih jauh ya, masalah tadi itu. Pekerjaan misalnya ditolak, Pak, tender saya ditolak gimana, Pak? Ajukan yang lain. Cari koneksi yang lain. Ajukan lagi. Kalau tetap nggak bisa gimana, Pak? Kalau semua memang kerjaannya kayak gitu gimana, Pak? Kalau perlu ganti kerjaan. Loh, ini kan ekstrim, Pak.
Saya kalau mau ngomong, saya ngomong sekalian ekstrim. Kalau Anda udah coba berkali-kali dan memang semua di area itu dunianya kayak gitu. Saya rasa Anda perlu berpikir ulang, apakah pekerjaan ini masih pantas untuk diperjuangkan. Karena saya percaya kok, ketika Tuhan tutup satu pintu, Tuhan buka pintu yang lain. Karena Allah sanggup berkati kita. Bukan hanya semata-mata bisa kaya, tapi juga supaya bisa bahagia dan damai sejahtera. Saya coba melihat kehidupan Daniel. Coba baca ayat 15 yuk. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saya ke ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum. Lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 19, Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada Raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan Raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dalam keseriusan Daniel dan teman-temannya mengikut Tuhan dan menyenangkan Allahnya, ternyata mereka mendapatkan sebuah privilege yang jauh lebih besar dari kebanyakan orang. Kalau saya boleh coba gali lebih dalam. Di antara mereka semua yang makan santapan raja, mereka juga dari buangan yang sama nggak dengan Daniel? Mereka ini sebangsa dengan Daniel loh. Mereka juga sama-sama diambil dari Yerusalem, kemudian dibawa ke Babilonia. Di sana mereka ditawari itu. Sebenarnya anak-anak muda yang lain juga tahu kan, Allahnya ini nggak berkenan kayak gini. Mereka juga tahu, mereka satu bangsa, satu budaya kok. Tapi mereka yang lain mungkin berpikir, wah di dalam pembuangan, di dalam jajahan aku makan kayak gini. Wah kapan lagi? Ya kan? Dulu di Yerusalem saya nggak boleh kayak gini. Tapi sekarang ya gimana lagi nih peraturan kok. Wah enak nih, kayak aji mumpung nih. Padahal mereka tahu loh. Mereka dari latar belakang dan budaya yang sama. Mereka melakukannya. Tapi Daniel memilih untuk tetap melakukan apa yang menyenangkan Allahnya sekalipun itu menyusahkan dia. Tapi tahukah Anda, bagi siapa yang dengan sengaja mengkhususkan dirinya menjadi persembahan yang harum di hadapan Allahnya, persembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Allah. Bagi siapa yang dengan sengaja mengkhususkan dirinya kepada Tuhan, tahukah Anda, Allah justru bisa membuka pintu yang di mana manusia tidak pernah bisa meraihnya. Gila nggak ini? Mereka nggak mengusahakan sesuatu loh. Hanya karena mau sungguh-sungguh mengkhususkan dirinya kepada Tuhan. Yang lain tetap diurapi, yang lain seakan-akan tetap pintar kan diajari selama 3 tahun. Tapi kepintaran 4 orang ini bukan datangnya dari pembelajaran. Tuhan dikatakan, Tuhan yang kasih. 10 kali lipat kepintaran di antara yang lain. Dikasih sebuah kemampuan lebih, bahkan penafsiran untuk mimpi-mimpi dan pengetahuan-pengetahuan yang jauh lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Ini bukan karena usaha mereka, tapi karena mereka berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata ketika tender yang satu nggak bisa Anda dealkan, Allah bisa kasih 10 kali lipat besarnya tender di masa depan Anda. Sesuatu yang gak pernah Anda dapatkan sekarang. Tuhan akan kasih 10 kali lipat. Oh kalau Anda merasa yang Anda mau dapatkan ini adalah tender yang giant, yang gede gitu ya. Tuhan akan kasih yang jauh lebih gede. Bukan dengan koneksi, bukan dengan tangan manusia, bukan dengan kompromi. Tapi karena tangan Tuhan yang campur tangan. Berilah hidupmu dikhususkan bagi Allah. Allah akan berbicara, Allah akan turun tangan di sana. Dia gak akan membiarkan kita yang hidup sungguh-sungguh dengan dia berjalan biasa-biasa. Amin. Amin. Tuhan akan angkat hidup kita. Percayalah. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar.
Jangan takut. Nasib kita nggak di tangan orang. Nasib kita di tangan Tuhan. Kalau Allah sudah berkata buka pintu, gak ada yang bisa menutupnya. Apapun yang siapapun yang mau menghalanginya, aku berdoa. Ketahui satu hal ini. Allah yang berperang ganti kamu. Tuhan menyertaimu. Dia berjalan di depanmu, membuka jalan untukmu. Daniel dan teman-temannya mendapat sebuah privilege kayak gini dan pengurapan yang luar biasa. Karena mereka mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Ada amin? Yang kedua, prinsip hidup, nilai hidup kayak apa yang perlu kita lakukan. Daniel 2 ayat 13. Ya betul, Daniel 2 ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Anda ingat ya cerita poin pertama tadi, setelah mereka mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Tuhan memberikan pengurapan 10 kali lipat lebih pintar, pengetahuan, bijaksananya, kemampuan untuk menafsirkan mimpi dan lain sebagainya. Nah, di nomor 2 ini, tiba-tiba di pasal yang kedua juga, Nebukadnezar yaitu rajanya lagi dapat mimpi yang gak bisa diartikan. Dan raja membuat sebuah permintaan yang sulit. Mereka ini tidak hanya diminta untuk menafsirkan mimpi, tapi disuruh menceritakan, aku mimpi apa? Wih, sulit loh. Jadi raja gak ngomong mimpinya. Anda diminta untuk menceritakan mimpinya, aku mimpi apa kemarin? Dan tolong ceritakan artinya. Karena raja tahu kalau aku menceritakan mimpinya bisa jadi mereka ini ngarang-ngarang artinya apa. Untuk nguji betul-betul apakah mereka dapat hal yang benar, ditanya mimpiku apa. Sulit ini. Tapi Daniel yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan 10 kali lipat, harusnya bisa kan? Tapi poin kedua ini mengajarkan apa? Sepintar-pintarnya Daniel. Daniel itu tidak pernah jadi orang yang senantiasa takabur atau menggunakan kepintarannya. Oh, aku pasti bisa. No. Ayat 16, 17 dikatakan di sana. Daniel itu pulang dan ngomong sama teman-temannya dan memohon kasih sayang kepada Allah untuk menyingkapkan itu. Poin kedua, kalau mau hidupnya kita dikhususkan bagi Allah, jadilah orang yang senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Orang kalau gak mampu gampang minta tolong. Tapi orang yang mampu kadang lupa minta tolong sama Tuhan. Kadang dia merasa bisa. Kalau dulu kita gak ada duit, tiba-tiba kita mau beli apa gak bisa. Oh, kita berdoa sungguh-sungguh. Suatu saat ketika Anda misalnya ditegur orang, kemudian Anda harus ganti rugi. Kalau Anda sudah punya duit, Anda dengan sombong, berapa sih tak beli wes? Anda langsung kayak pakai kekuasaan dan kekuatan Anda. Anda gak kayak dulu yang masih rendah hati yang berkata, iya maaf ya, kalau saya perlu ganti saya akan ganti. Tolong saya kasih saya waktu. Anda berdoa Tuhan berkati aku supaya aku bisa ganti itu. Oh, hatinya tuh humble. Di masa-masa Anda di atas, kadang kita lupa loh. Bahwa kita ini setinggi-tingginya kita itu tetap kecil di mata Tuhan. Bukan oleh karena kemampuanmu engkau bisa melewati segala hal. Tapi karena Tuhan tetap campur tangan dalam hidupmu. Saya berdoa di tempat ini setiap kita menjadi orang yang tetap bisa humble. Apapun kondisi yang kau alami, jangan pakai koneksi, jangan pakai pikiran, jangan pakai pengalaman, pengetahuan, uang, kekuatan dan lain sebagainya.
Hal pertama yang kita perlu lakukan, datanglah kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan yang berkata, Tuhan tolong aku. Kalau perlu disingkapkan, singkapkan hal ini. Kalau perlu dibuka jalannya, tolong buka jalannya Tuhan. Karena aku mengandalkan-Mu. Walaupun Anda punya ability itu, Anda punya kemampuan itu. Jangan serta-merta langsung pakai kemampuan Anda sebagai jubah kemenangan. No. Dialah kemenanganmu. Libatkan dia dulu. Amin. Tuhan akan kasih hikmat untuk langkah-langkah berikutnya. Yang ketiga. Daniel pasal yang kedua ayat 27. Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi, ayat 28, di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Saya lanjutkan. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. What a humble man. Prinsip hidup yang ketiga, Daniel tidak pernah merasa dirinya pintar. Dia humble. Yang kedua, libatkan Tuhan. Ketiga, ini urusan kita. Kita jangan pernah merasa somebody. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Still no one. Bukan, jangan merasa aku someone. Oh, aku diakui dan lain sebagainya. No. Kita ini tetap bukan siapa-siapa. Terlihat dari jawabannya kan, ketika dia berhasil dapat arti, dia dapat mimpinya apa dan artinya apa. Ayat 28 dikatakan apa? Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan. Dia ngomong di ayat 27. Rahasia yang tuanku, yang ditanyakan tuanku ini gak bisa diartikan oleh orang bijaksana. Gak bisa. Tapi di surga ada Allah yang bisa menyingkapkan. Dia mengatasnamakan Allah yang akan. Allah yang sudah. Allah yang sedang menyingkapkan. Bukan dia. Karena memang Tuhan yang menyingkapkan. Dan kemudian diulangi lagi di ayat 30 kan. Adapun aku kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku. Melebihi hikmat semua orang hidup. Tetapi supaya maknanya diberitahu kepada tuanku raja. Dia itu mengatakan gini loh. Kalau mimpi ini sampai disingkapkan. Bukan karena aku bisa. Bukan karena aku lebih pintar dari mereka itu. Bukan untuk menunjukkan bahwa aku lebih hebat. No. Tapi supaya artinya dapat dikatakan kepada tuanku. Supaya tuanku gak bingung. Tuhan tuh mengartikan ini. Aduh, jawaban kayak gini tuh langsung membuat saya baca tuh saya rasa malu sekali. Saya langsung refleksi diri saya kayak merasa. Kadang ya ada orang udah dipakai Tuhan tinggi tapi tetap humble. Ada orang yang masih biasa-biasa tapi sombongnya luar biasa. Kalau mau hidupnya dikhususkan bagi Allah dan terus mau dipakai Allah, jaga hati. Ingat, sampai kapanpun kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita gak akan pernah bisa lakukan apa-apa. Amin. Jadi apa alasan kita untuk sombong? Mengapa di dunia ini ada orang sombong? Karena dia merasa dia bisa. Lebih daripada yang lain. Tapi kalau selama ini dia tahu bahwa kalau dia bisa itu karena Tuhan. Dan kalau dia bisa melakukan itu. Contoh misalnya ngomong gini ya, bukan supaya saya sombong. Saya kasih contoh yang lebih gampang. Contoh, kenapa misalnya? Oh Pak An ya bisa khotbah kayak gini. Tahu nggak? Saya bisa khotbah untuk menjelaskan sesuatu dan itu mengena di hati Anda. Bukan karena saya pintar khotbah. Tapi supaya Anda paham apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan. Tuhan menata semikian rupa. Dan memakai mulut saya, pikiran dan hati saya. Semata-mata untuk Anda. Karena Tuhan sayang sama Anda. That's it. Ngerti ya?
Bukan karena, oh khotbahnya bagus ya. Tahu nggak? Bagus supaya Anda ngerti. Jelas atau gampang dimengerti supaya Anda paham, supaya Anda pulang dapat sesuatu. Anda tahu Anda melakukan apa setelah ini. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk kemuliaan pembicaranya. Bukan untuk kemuliaan Daniel. Tapi kemuliaan Tuhan dan supaya tujuan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Jadi orang yang humble ya. Yang keempat. Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Maksudnya kepada Nebukadnezarnya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini bicara tentang 3 teman Daniel, apa yang kita bisa pelajari dari ini. Beranilah untuk hidup benar. Beranilah untuk benar. Berani untuk benar itu sekalipun rugi, tetap harus berani. Kadang benar itu bisa jadi rugi loh. Dalam hidup ini banyak orang gak mau rugi, betul gak? Semua kerjaan pengen untung ya, benar. Kita gak untung makan apa, betul gak? Kalau dalam hal pekerjaan. Tapi kalau kita coba pikirkan, semua prinsip hidup orang dunia ini lama-lama kan mikir gini. Semua orang gak mau rugi, maunya untung. Tapi ada orang yang lupa, kita ini lupa. Kenapa gak kita berpikir, kenapa aku gak hidup benar ya? Kalau aku gak mau rugi, aku maunya untung. Kenapa aku gak berpikir prinsip yang satunya? Aku gak mau hidup salah, aku maunya hidup benar. Banyak orang gak mau rugi, demi gak rugi, demi untung. Dia gak benar. Kenapa gak ada orang yang berkata, aku mau benar sekalipun rugi? Karena yang dikejar prioritasnya bukan untung rugi dulu, tapi benar salah dulu. Kalau saya benar dan bisa untung, puji Tuhan. Tapi kalau dengan saya benar akhirnya harus rugi, gak apa-apa, tetap puji Tuhan. Jadi prioritas utama, urutan pertamanya bukan untung rugi dulu. Dalam hal ikut Tuhan, bukan untung rugi. Benar salah dulu dalam prinsip hidup ini. Sekali lagi tekankan. Prinsip hidup kita yang ditaruh di paling tinggi bukanlah untung ruginya dulu, tapi benar salahnya dulu. Apakah yang saya lakukan ini benar? Kalau ini benar, saya lakukan. Percayalah Tuhan gak akan membiarkan kita terus merugi kok. Ada waktunya kita rugi. Sekalipun kita benar. Walaupun kita sudah atur, bijaksana, gak ngawur dan lain sebagainya. Tapi tetap harus rugi. Dengan hidup benar kita dikata-katai. Dengan hidup benar kita mungkin dikucilkan. Benar dulu. Tapi percayalah, Tuhan akan angkat kita di dalam kemuliaan. Jangan untung rugi dulu yang jadi prioritas. Jadi benar itu ribet loh. Jadi benar itu kadang dipikir kok nyusahin diri sendiri ya. Banyak orang itu jadi cerdik tapi tulusnya hilang. Banyak orang itu makin pintar ngeles, kompromi ini itu. Toh kan nanti aku bisa balik sama Tuhan Pak. Kan ini ya gak apa-apa lah Pak. Kan ya gak salah, semua orang juga melakukan. Saya boleh katakan, kebenaran itu jadi tipis kalau hati Anda semua kompromi. Karena kebenaran itu sudah tidak lagi mutlak menurut firman Tuhan, tapi menurut pandangan Anda. Jadilah benar seperti apa yang Allah mau. Saya percaya kok. Di sana Tuhan akan tuntun jalanmu kayak apa. Terbukti seperti yang 3 teman Daniel alami ini. Ketika mereka tetap hidup benar, mereka berkata dengan berani. Dengan boldness mereka berkata apa? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oh,
Berani sekali. Bisa nggak kita dalam hidup berkata demikian? Di dalam aspek hidup masing-masing. Beranilah untuk benar. Dan Anda tahu akhir dari cerita 3 orang ini. Ketika dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala. Di sana ada sesuatu yang mencengangkan dan membuka mata Nebukadnezar. Bahwa Allahnya mereka adalah Allah yang hidup. Mereka bau gosong aja enggak. Bau hangus kebakaran aja enggak. Bahkan yang melemparkan mereka udah mati duluan karena saking panasnya perapian itu. Dari situlah Nebukadnezar mulai perlahan mempercayai Allahnya Daniel dan ketiga temannya adalah Allah yang hidup. Bukankah Allahmu dimuliakan melalui kehidupanmu? Salah satunya, jadilah benar. Biarlah mereka melihat bahwa engkau berbeda dan ada Allah dalam hidupmu. Jangan jadi ikut-ikutan. Amin. Tapi mereka udah siap-siap nih. Kalaupun aku gak ditolong, gak apa-apa. Mungkin memang Allah pengen aku selesai melalui hal ini, tak terima. Mungkin ini adalah jalanku. Waktu saya renungkan ini. Setiap kita punya tantangan masing-masing Bapak Ibu. Gak selalu berhubungan dengan kematian, gak selalu. Tapi apapun tantangan di depan kita, beranilah untuk benar. Ketika ada pilihan untuk ngomong bohong atau benar. Pilihlah untuk ngomong yang jujur dan benar itu. Sekalipun Anda kena marah. Tidak apa-apa. Amin. Yang terakhir adalah prinsip apa yang perlu kita pelajarin dari apa yang Daniel teman-temannya hidupi. Daniel 10 ayat yang kedua. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh, makan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku dan kulihat tampak seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh dan yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari sembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Lucu ya, ketika mereka bersama-sama di tepi sungai Tigris, yang lihat cuma Daniel, yang mendengar cuma Daniel, yang lain merasakan ada fenomena alam, mereka takut dan mereka malah sembunyi. Tapi Daniel malah mendapatkan sesuatu yang menarik di situ. Kuncinya adalah di ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung tinggal 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ini bicara apa sih? Bicara masalah pikul salib dan sangkal diri. Dia menyediakan dirinya untuk berduka, ayo berpuasa. Mengkhususkan dirinya untuk dapat kehendak Tuhan. Orang kayak gini akan dapat pernyataan-pernyataan lebih daripada kebanyakan orang. Ingat tapi sekali lagi, puasa bukan supaya dapat penglihatan, jangan ditangkap mentah-mentah. Puasa bukan supaya dengar suara Tuhan, audible saya akan puasa. Bukan itu Bapak Ibu. Puasa itu untuk mematikan kedaginganmu, supaya engkau lebih peka dengan Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Supaya rohmu ini lebih dekat, sensitif sama Allah. Dan Daniel menuai itu. Dia memikul salibnya, dia sangkal dirinya. Ada upah untuk orang yang bayar harga untuk Tuhan. Melakukan di atas rata-rata yang orang lain banyak lakukan. Disitulah Daniel jadi spesial. Kenapa dia seorang diri yang dapat pemakaian dan penglihatan itu. Kalau Anda lihat kitab Daniel adalah kitab seperti kitab Wahyu dalam perjanjian baru. Tapi Daniel adalah perjanjian lama. Sebab Tuhan menyatakan akhir zaman di kitab Daniel. Mirip apa yang dikatakan di kitab Wahyu kepada Yohanes dan kepada Daniel. Aneh ya, dalam perjanjian lama masih lama sekali ini. Tapi Tuhan sudah menyatakan kepada Daniel. Karena Daniel adalah orang yang mau mengkhususkan dirinya.
Allah itu sanggup loh menceritakan rahasia-rahasia apa yang perlu disingkapkan, apa yang perlu Anda ketahui untuk menuntun hidup Anda step by step. Jangan iri kalau lihat ada orang yang terlihat spesial kok dipakai Tuhan. Kayak dia mengkhususkan dirinya. Jangan cuma iri dan menginginkan pemakaiannya. Jangan. Jangan cuma menginginkan, enak ya kok bisa doa kayak gitu, enak ya. No. Lihatlah bagaimana dia mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Suatu ketika Anda lihat di Perjanjian Baru ada satu ayat, satu perikop yang membahas tentang perabot untuk dipakai untuk perkara mulia dan perkara yang biasa. Kalau kita hidupnya mau biasa-biasa ya gak apa-apa. Hidup Anda akan dipakai untuk perkara biasa. Tapi kalau Anda mau mengkhususkan diri Anda, mau dibentuk semikian rupa. Seperti penjunan kita mau membentuk kita. Anda akan dipakai untuk perkara mulia. Disitulah kenapa orang bisa memakai orang tersebut dengan dahsyat. Karena orang itu juga mau dibentuk. Karena orang itu memberikan dirinya untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Lukas 9 ayat 23. Bagian terakhir saya. Lukas 9 ayat 23. Baca sesuatu hari ini, amin. Dengan iman saya dengarkan amin Anda di tempat Anda masing-masing ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya ulang, ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Maksudnya apa? Dalam kita mengikut Tuhan, relalah untuk meninggalkan kepentingan pribadi kita. Menyatakan kesediaan untuk menanggung apa yang perlu kita tanggung. Intinya, jangan hidup hanya demi keinginanmu. Dan kamu halalkan segala cara. Hiduplah untuk kepentingan Tuhan. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu dan Tuhan berkata, no. Pilihlah apa yang Tuhan mau. Itu pikul salib sangkal diri. Kayak Daniel, makan enak, dia pikul salib sangkal diri. Semua lagi enak-enak, tapi dia puasa, dia nggak berurap, dia berkabung, kondisi hatinya berkabung, dia tidak meminta penyataan Tuhan dan dia mendapat penglihatan itu. Kita bisa lihat orang ini dipakai Tuhan sampai akhir hayatnya. Dia mendapat penyataan Tuhan tentang akhir zaman. Dia bertahan dari pemerintahan demi pemerintahan, ganti raja demi ganti raja. Nebukadnezar, apa lagi? Belshazzar, anaknya Nebukadnezar. Kemudian Raja Darius dan raja-raja berikutnya. Kita bisa lihat orang ini ganti-ganti pemimpin, orangnya tetap sama. Tuhan pakai dia dengan semakin tajam dan semakin tajam. Oh, saya berdoa kita jadi orang kayak gini. Amin. Waktu boleh berganti, kerohanian makin tajam. Anda makin matang. Bagian penutup saya adalah, saya minta PAW boleh siap-siap. Memang Allah bisa pakai siapapun dalam kehidupan ini. Dan dia mau pakai semua orang. Tapi bagi dia, bagi seseorang yang mau mengkhususkan dirinya bagi Allah, dia akan bisa dipakai untuk perkara mulia. Karena selain Tuhan bisa memakai, dia juga menyediakan dirinya untuk dipakai. Beda loh. Yang satu sisi, yang kondisi pertama, hanya Tuhan yang memakai orang itu. Orang itu belum tentu mau dipakai oleh Tuhan. Tapi bilangnya mau kok Pak, dia mau dipakai oleh Tuhan. Iya, tapi prinsip hidupnya, jalan hidupnya nggak kayak orang mau dipakai oleh Tuhan. Dia nggak menyediakan dirinya, mengkhususkan dirinya untuk mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga pemakaian Tuhan cuma gitu-gitu aja. Bukan Tuhan salah, tapi penghalangnya adalah dia. Tapi orang yang mau dan Tuhan mau pakai, ini kayak ketemu. Tuh dari sisi Tuhan mau pakai, tapi dari sisi dia mengkhususkan dirinya untuk mau dipakai. Disinilah klop. Orang ini akan jadi orang yang benar-benar jadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Mari jadi orang Kristen yang dikhususkan bagi Allah. Saya berdoa setiap kita memiliki gairah untuk mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya katakan,
Bukan mau dipakai loh ya. Sungguh-sungguh kita punya gairah untuk mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Pemakaian itu nyusul, pemakaian itu belakang. Saya berdoa gairah di antara Anda dibangkitkan untuk mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan dia orang Kristen yang ya udahlah apa yang akan diajarkan saya ikutin, apa yang akan mau dikatakan saya akan belajar untuk ikutin. No, tapi gairah untuk mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan muncul mulai hari ini, tumbuh dalam hidup Anda. Sehingga keinginan untuk mengkhususkan diri bagi Tuhan itu ada dalam hati setiap kita. Amin.